Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas khusus mengenai bayi-bayi yang lahir prematur. Bagaimana mencegahnya dan bagaimana penanggulangan yang akan dilakukan. Kita akan bahas secara lengkap bersama pakarnya, Dr. Bugis Mardina Lubis, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Dr. Bugis. Waalaikumsalam, Prof. Ya, sehat-sehat selalu ya. Ya, Prof juga sehat ya, Prof. Ya, insya Allah sehat kita. Ini banyak juga yang bertanya-tanya ini dan mohon informasi mengenai bayi prematur ya. Sebenarnya bayi prematur itu kan bisa menyebabkan komplikasi bermacam-macam juga dan sebetulnya bisa dicegah juga ya. Nah, sebetulnya prematur itu apa sih yang paling banyak penyebabnya, Dr. Bugis? Ya, terima kasih, Prof. Jadi memang masalah bayi prematur ini memang masih sangat menjadi perhatian khusus kita, Prof, ya, terutama di Indonesia karena masih merupakan faktor penyebab kematian dan faktor kesakitan yang masih tinggi itu di Indonesia, terutama kelahiran prematur, terutama prematur yang sangat kecil ya usia kehamilannya. Jadi mungkin sebagai informasi saja dulu bahwa prematur itu adalah kurang bulan. Jadi bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, prematur sendiri juga kita bagi, Prof. Jadi kita bagi ada yang sangat prematur gitu apabila dia di bawah 28 minggu. Nah, kemudian ada yang di bawah 35 minggu. Tentu masing-masing segmen usia gestasi itu, usia kehamilan itu mempunyai faktor risiko yang berbeda-beda, Prof. Jadi misalkan kalau prematurnya 36, 35 mungkin faktor risikonya itu lebih kecil dibandingkan yang lahir lebih muda atau di bawah 28 minggu. Faktor risikonya tentu kelahiran prematur bisa faktor ibu. Faktor ibu, penyakit-penyakit pada ibu seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian ibu perokok kan, Prof. Untuk tadi faktor risikonya ya, Prof, ya. Jadi bayi prematur ibu mungkin kondisi kehamilan ibu yang plasentanya letaknya tidak normal. Misalkan letak plasenta yang terlalu bawah sehingga menyebabkan risiko perdarahan. Itu juga memicu prematur, atau faktor lain seperti anatomi kandungan. Ada anatomi kandungan yang tidak normal, jadi menyebabkan bayi yang lahir juga lebih awal dari normal. Kemudian bisa juga kehamilan kembar. Jadi bayi yang hamil, ibu yang melahirkan dengan kembar, tentu beban rahim juga akan semakin meningkat, semakin tinggi, nah, sehingga sudah terjadi tanda-tanda persalinan lebih awal dari waktu yang seharusnya, gitu, Prof. Atau bisa juga faktor bayi yang ada gawat janin dan sebagainya, Prof. Jadi itu sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan bayi bisa lahir kurang bulan, gitu, Prof. Oh iya. Lalu ini kan memang kalau sudah terjadi prematur, biasanya apa komplikasi yang bisa terjadi sesuai dengan berat ringannya ya masa kehamilannya itu ya? Ya, jadi mungkin tadi sudah saya utarakan di awal bahwa semakin muda usia kehamilannya, resikonya semakin besar, Prof. Jadi misalkan menjadi bayi yang lahir prematur ini tentu kita sudah paham bahwa organ-organ tubuh dan fungsi-fungsi tubuhnya juga masih belum sempurna. Jadi masih dalam tahap perkembangan. Jadi semakin awal dia, semakin cepat dia lahir, tentu beberapa organ-organ yang mestinya harus bisa berkembang dengan baik dan sempurna kalau dia cukup bulan, malah lahir jadi terputus, jadi keburu lahir, jadi perkembangan organ-organ tubuhnya juga terganggu. Misalnya yang paling kita concern adalah perkembangan otak, Prof. Jadi perkembangan otak kan dimulai dari trimester pertama. Jadi kalau misalkan kehamilannya lebih cepat, tentu perkembangan otak juga masih belum sempurna, sehingga
ketika bayi prematur lahir, maka resiko untuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Dan juga berat badannya yang kecil. Kalau pertumbuhan berat badannya yang kecil, lahir, maka bisa mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi dia akan tumbuh tidak seperti bayi yang lahir cukup bulan, lebih kecil, lebih pendek, atau bisa menjadi stunting. Nah, stunting itu adalah istilah yang sekarang lagi sering digemakan oleh pemerintah untuk mencegah stunting atau perawakan pendek. Nah, kemudian untuk perkembangan, karena otaknya belum berkembang dengan baik, maka bisa saja terjadi gangguan perkembangan otak. Misalkan anaknya yang paling berat mungkin menjadi palsi cerebral, jadi terjadi kecacatan, perkembangan tidak sesuai dengan usianya. Mungkin itu yang paling berat. Yang paling ringan mungkin dari beberapa jurnal-jurnal disebutkan anaknya walaupun normal ya, walaupun bisa masuk sekolah umum, mungkin bisa saja lemah dalam satu bidang pelajaran tertentu seperti matematika gitu yang sering disebutkan dalam jurnal, Prof. Yeah. Nah, yang lain-lain mungkin bisa mengalami kecacatan, misalkan kebutaan, kemudian ketulian, dan lain-lain. Jadi morbiditas atau kesakitan pada bayi prematur ini memang masih merupakan concern kita di Indonesia. Itu, Prof. Tetapi sebenarnya dengan berkembangnya 10 tahun terakhir, dengan berkembangnya perawatan untuk bayi prematur seperti ventilatornya sekarang sudah canggih-canggih, Prof. Kemudian ada obat-obatan seperti surfaktan sudah ditemukan untuk membantu pengembangan paru, sehingga angka survival atau angka keberhasilan hidup dari bayi-bayi prematur ini sudah semakin baik. Tetapi tentu semakin tingginya angka survive-nya, angka kehidupan dari bayi prematur, tantangannya jadi semakin besar jadinya, Prof. Karena anak-anak ini kan kalau dulu zaman dulu, Prof, ya mungkin 5 tahun yang lalu 1000 mati gitu kan, Prof. Jadi kalau sekarang 1000 harus sudah hidup gitu ya, dengan kecanggihan ilmu kedokteran dan peralatan. Nah, tentu tantangannya adalah bagaimana agar bayi-bayi prematur ini tumbuh kembangnya optimal, jadi tidak mengalami keterlambatan, tidak kecacatan. Jadi concernnya, Prof, karena sudah era modern, era sudah canggih sekarang, Prof. Jadi concernnya tidak lagi bagaimana cara agar mereka hidup, bagaimana cara agar mereka survive, karena alat-alat sudah sedemikian canggih. Pengetahuan dokter-dokternya juga sudah semakin tinggi, kemudian obat-obatan juga sudah semakin banyak yang ditemukan gitu. Tantangannya sekarang, Prof, bagaimana nih bayi-bayi yang sudah survive ini, yang sudah berhasil hidup gitu kan, Prof, bagaimana pemantauannya agar mereka tumbuh kembangnya sesuai. Jadi tantangannya sebenarnya di situ sekarang, Prof. Iya, baik. Demikian, Prof. Ya, lalu kalau sudah lahir prematur ya, itu apa yang dilakukan sebetulnya di rumah sakit? Ya, memang kalau sudah lahir bayi prematur, tentu kalau sudah dokter obgyn, dokter kebidanan sudah memperkirakan akan melahirkan, akan membantu kelahiran bayi prematur, mereka sudah mempersiapkan, Prof. Ada yang dikatakan mempersiapkan pematangan paru. Jadi biasanya mereka sudah menyuntikkan steroid ya, dexamethasone, Prof, untuk pematangan paru. Kemudian mempersiapkan ibunya agar tidak terjadi infeksi bayinya. Ya, ketika bayi prematur lahir, kita mempersiapkan fasilitas stafnya, Prof, fasilitas perawatan, kemudian staf yang harus ikut mendampingi persalinan tersebut. Kalau semakin kecil usia kehamilannya, maka akan dibutuhkan semakin banyak alat, semakin lengkap alat. Mungkin tidak bisa lagi dilahirkan di rumah sakit yang dengan peralatan yang sederhana atau neonatal intensive care sekelas level 3 atau 4 gitu, Prof. Nah, kalau seandainya lahirnya mungkin seperti tadi saya menerima bayi 34 minggu, Prof. 33-34 minggu dengan berat sekitar 2.200. Bayinya tentu saya sudah mempersiapkan diri saya tidak akan menghadapi kondisi yang kritis, walaupun alat-alat saya sudah saya lengkapi gitu, Prof. Tapi kemungkinan mungkin saya akan lebih ringan bebannya karena 34 minggu rasanya sih sudah bisa survive dengan baik. Jadi persiapannya ya persiapan alat-alat, kemudian persiapan ruang perawatannya nanti, Prof. Kemudian persiapan staf yang akan mendampingi persalinannya. Gitu, Prof. Oh iya, baik. Berarti memang adalah upaya-upaya ya untuk mencegah komplikasi yang terjadi. Lalu
apa upaya untuk pencegahan supaya tidak terjadi bayi prematur ini? Pencegahannya tentu menjaga kesehatan ibu, Prof. Menjaga kesehatan ibu yang kira-kira akan menyebabkan risiko untuk terjadinya persalinan prematur ini. Jadi contohnya ibunya ya kalau memang sudah ada masalah-masalah dalam persalinan, misalkan sudah ada letak plasenta yang tidak normal, risiko sudah terjadi ada perdarahan, ya dianjurkan untuk bed rest. Bisa bed rest di rumah atau mungkin bed rest di rumah sakit dengan mungkin untuk ibu yang beresiko juga, misalkan ibu yang usianya sudah di atas di atas 35 tahun mungkin ya, Prof. Kemudian menjaga pola makan, Prof, yang penting jangan sampai pola makannya yang tidak teratur menyebabkan kadar gula darahnya meningkat, kemudian menyebabkan tensinya juga meningkat, kemudian juga kurangi stres juga, Prof. Jangan sampai stres juga akan menyebabkan gangguan pada hormon, kemudian gangguan pada metabolik juga, Prof, atau hipertensi lah mungkin ya, gangguan pada metabolik juga yang akan menyebabkan risiko terjadinya persalinan lebih awal. Mungkin begitu, Prof. Ya, lalu sekarang kan banyak ibu-ibu yang juga bekerja ya, berkarya di luar ya. Nah, bagaimana dengan gerakan-gerakan kesibukan itu? Apa berpengaruh itu? Sebenarnya tidak, kehamilan kita kan, Prof, tidak mempengaruhi kesibukan kita juga, tidak menghalangi kesibukan kita, Prof. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, beraktivitas seperti ketika tidak hamil juga, tetapi tentu dengan memperhatikan seperti yang saya ungkapkan tadi, memperhatikan pola makan, memperhatikan kesehatan, dan juga mengukur kemampuan ya, Prof. Kalau kira-kira ada risiko risiko untuk mengancam terjadinya persalinan dini, misalkan ada kontraksi, ada perdarahan, kemudian tensi sudah mulai naik, kadar gula darah sudah mulai tinggi mungkin, Prof, atau gerakan janin sudah tidak terlalu aktif, mungkin ya kita perlu konsultasi segera, jangan memaksakan untuk terus bekerja gitu. Ya, saya sendiri juga dalam kondisi hamil juga masih beraktivitas sebagai waktu itu, dan saya masih bisa tetap aktif. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, Prof. Yang penting kita berhati-hati saja dan menjaga pola makan dan kesehatan. Demikian, Prof. Baik. Dan dengan demikian tentu upaya-upaya untuk mencegah ini jadi perhatian ya para ibu-ibu ya. Ya paling tidak yang merokok ini ya. Tadi sudah disebutkan Dr. Bugis bahwa merokok ibu-ibu ini salah satu untuk terjadinya lahir prematur, dan salah satu risiko, Prof, ya. Alkohol, kecanduan terhadap obat-obatan. Ya. Kemudian kalau memang terjadi prematur, memang sebaiknya dibawa ke rumah sakit yang mempunyai peralatan yang lengkap ya. Iya, Prof. Sebaiknya begitu, kan kira-kira di rumah sakit mana akan melahirkan. Jadi kalau memang risiko persalinan prematur, disarankan untuk melahirkan di rumah sakit yang punya fasilitas neonatal intensif. Prematur ini apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Jadi kalaupun sudah terjadi, sudah prepare, kemudian alat-alatnya kemudian sudah standby, jadi tidak perlu untuk dirujuk-rujuk lagi. Perlu dicatat, Prof, sebenarnya, karena ada istilah di kami di dokter anak, Prof. Jadi merujuk itu sebaiknya bayinya dengan inkubator alaminya, jadi merujuk dengan ibunya gitu, Prof. Jadi kalau seandainya diperkirakan ini bayi risiko tinggi, sebaiknya memang dilahirkan, dirujuk bersama dengan ibunya di rumah sakit yang mempunyai peralatan yang sudah yang lengkap begitu, Prof. Jadi jangan nanti sudah lahir bayinya tidak bernafas, kemudian kondisinya buruk, baru dirujuk kan, jadi bisa saja penuh gitu. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan salah satu angka kematian pada bayi prematur mungkin masih tinggi di Indonesia, Prof. Iya. Baik, Dr. Bugis, ya sangat bermanfaat sekali informasi ini, khusus untuk ibu-ibu yang lagi hamil ya atau yang merencanakan hamil, agar tidak terjadi kelahiran bayinya prematur. Dan kalau memang dicurigai, ya melahirkanlah di tempat yang punya fasilitas dan juga dengan dokter yang kompeten untuk merawat bayi yang prematur. Terima kasih Dr. Bugis atas informasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama kita ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.